tahu. Mana ada ikut ITWK dong. Nah, Tanya sudah. kok kawannya. Sudah di record, ayo mulai. Saya stream lagi. Ulang lagi ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di ruang Zoom pada siang sore hari ini. Siang ya. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi pada hari ini, yang mana materinya tentang organ dan sistem organ hewan, vertebrata dan invertebrata. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Bella Santika, yang kedua Gasani Arifa, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Vira Cornelia. Selanjutnya pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Bella Santika. Kepada Bella kita persilakan. Baiklah. Sebelumnya mohon maaf Ibu dan teman-teman, saya izin mematikan kamera ya. Karena materinya di HP. Next. A. Pengertian organ dan sistem organ. Organ merupakan gabungan berbagai jaringan yang menampilkan satu atau lebih fungsi. Organ yang bisa terlihat dari luar yakni indah, hidung, mata, telinga. Sedangkan organ yang terletak di dalam yakni lambung, jantung, paru-paru, dan ginjal. Sistem organ merupakan gabungan dari berbagai orang yang melaksanakan satu fungsi dalam koordinasi tertentu. Sistem organ terbagi atas sistem rangka, pencernaan, sirkulasi, pernapasan. Oke, next. Next. Yang dibaca next terus pengertiannya, Nabila. B. Macam-macam sistem organ hewan. A. Sistem gerak. 1. Sistem gerak pada invertebrata. A. Protozoa. Hewan invertebrata bersel satu yang hidup di dalam air. Protozoa terbagi atas 1. Rhizopoda, bergerak dengan kaki semu. 2. Flagella, bergerak dengan bulu cambuk. 3. Ciliata, bergerak dengan rambut getar. 4. Sprozoa, bergerak dengan seluruh tubuhnya. B. Porifera, hewan yang memiliki pori dalam hidup laut. Hewan ini tidak memiliki alat gerak. C. Centenepora, hewan ini tidak memiliki sistem gerak. Contohnya, ubur-ubur. Oke, next.
Oh, Bella, kamu sebelum materinya. Oke, makasih. Apakah Kasani sudah bergabung? Screen keluar dari Tunggu ya Ledika, yang kedua masuk. Bisa di-share screen kembali. Dah. Lanjut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu dua sistem gerak vertebrata. Hewan ini membutuhkan sistem rangka untuk menyongkong berat tubuh. Hal tersebut diatasi dengan adanya endoskeleton. Macam-macam sistem gerak vertebrata. Yang pertama, sistem rangka hewan di udara atau aves. Memiliki struktur yang berbeda karena dilengkapi sayap dan bulu-bulu. Selanjutnya yaitu sistem gerak hewan di air atau pisces. Memiliki sirip yang membuatnya dapat berenang bebas ke sana kemari dengan lincah di dalam air. Selanjutnya, sistem gerak amfibi. Memiliki sendi baik itu di bahu, siku, tangan, lutut, pinggul, pergelangan kaki, dan sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti kata untuk melompat. Yang keempat, sistem gerak reptil. Mereka menggunakan alat perut atau kaki. Yang kelima, sistem gerak pada mamalia, yang umum dimiliki oleh hewan-hewan mamalia adalah kaki, sirip, dan juga sayap. Di bawah ini merupakan gambar dari rangka hewan aves dan ikan. Selanjutnya, sistem sirkulasi. Next. Selanjutnya, sistem Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses pencernaan makan. Selanjutnya, sistem peredaran darah, yakni sistem sinyal ke sana itu. Kasani, saya akan materinya, yaitu tentang
Ikut lagi. Tak kerekod lagi. Jaring nggak ya? Ada nggak yang bisa yang jaring? Ya, Aku pakai keluar masuknya dari tadi. Coba begitu. Tunggu. Lanjut lah. Ini 5 menit. Apa kertas apa, guys? Tolong, weh. Di meeting berapa, weh? Nanti dong. Nggak tahu. Dari itu. Baiklah, karena tadi Gasani mengalami jaringan, saya akan menggantikan penyampaian materi yang seharusnya disampaikan oleh Gasani Arifah, yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem transportasi darah adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses peredaran darah di dalam tubuh. Yang pertama, sirkulasi atau peredaran darah pada hewan invertebrata. Bagi protozoa dan sejumlah protozoa tingkat rendah seperti porifera dan planaria, peredaran zat-zat ini di seluruh tubuhnya melalui proses difusi, osmosis, dan transport aktif. Sistem sirkulasi hanya berlangsung di dalam sel atau antar sel saja, tidak ada sistem sirkulasi yang khusus. Sistem sirkulasi pada hewan vertebrata yang pertama ikan. Peredaran darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Sinus venosus adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Yang kedua, amfibi. Memiliki sistem peredaran darah tertutup, yakni darah beredar melalui pembuluh darah. Selain itu, darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran, yang artinya katak mempunyai sistem peredaran darah ganda. Selanjutnya, reptil. Sistem peredaran darah reptil merupakan peredaran darah tertutup karena darah dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sistem sirkulasi pada reptil dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah pada reptil. Darah pada reptil mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, maka peredaran darah reptil disebut sebagai peredaran darah ganda. Yang selanjutnya, mamalia. Sistem peredaran darah pada mamalia tidak berbeda jauh dengan sistem peredaran darah pada burung. Jantung mamalia sudah terbagi menjadi 4 ruangan dengan sekat yang sempurna. Sistem peredarannya adalah sistem peredaran darah tertutup, dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Selanjutnya, sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan pada hewan tingkat rendah, yang pertama porifera. Air yang masuk melalui ostium kemudian ditangkap oleh sel koanosit dan oksigen masuk secara difusi. Setelah itu, air dikeluarkan menuju oskulum. Yang kedua, coelenterata. Oksigen berdifusi masuk ke tubuh melalui permukaan tubuh yang tersentuh air. Respirasi dilakukan dengan bantuan jaringan siphonoglia yang terdapat pada gastrodermis. Yang C, platyhelminthes dan nematelminthes. Film ini melakukan respirasi integumenter, oksigen berdifusi masuk ke tubuh dan karbon dioksida berdifusi keluar tubuh melalui kulit yang tipis. Yang D, Annelida. Beberapa spesies menggunakan kulit dan insang sebagai alat pernapasan. Insang merupakan sepasang parapodia yang biasanya terletak di antara segmen-segmen atau seta-seta. Yang E, Arthropoda atau insekta. Serangga menggunakan trakea yang berhubungan dengan stigma atau spirakel yang terletak pada ruas-ruas abdomen.
Oksigen kemudian masuk ke percabangan trakea, yaitu trakeolus, kemudian berdifusi ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, moluska. Moluska di air bernafas dengan insang, dan yang di darat bernafas dengan paru-paru, juga dengan menggunakan mantel. Alat pernapasan tersebut berhubungan dengan jantung. Yang selanjutnya, echinodermata. Alat pernapasannya dapat berupa insang, dermal branchial, pohon pernapasan, tentakel pada papula, dan yang selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Yang pertama, pisces atau ikan, bernapas menggunakan insang yang tersusun atas operculum, tutup insang, branchiostega, katup rongga mulut, arcus branchialis, lengkung insang, holobranchialis, lembaran insang, rigi-rigi insang atau saringan. Yang B, amfibi. Pada saat berudu, alat pernapasannya adalah 3 pasang insang luar. Pada saat dewasa, alat pernapasannya menjadi paru-paru dan kulit. Yang C, reptil. Alat pernapasan dan mekanisme pernapasannya yang sama dengan manusia, paru-paru dan pada umumnya. Yang D, aves. Alat pernapasan burung terdiri dari lubang hidung atau nares, trakea, dilengkapi siring atau kantung suara, bronkus, paru-paru, pundi-pundi udara, sakus pneumatikus, berfungsi untuk menyimpan udara ketika terbang, parabronki, pengganti alveolus berupa pembuluh-pembuluh udara. Yang E, mamalia. Alat pernapasan dan mekanisme pernapasannya yang sama dengan manusia atau paru-paru pada umumnya. Selanjutnya, sistem otot. Sistem otot adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam penentuan postur tubuh dan sistem gerak pada hewan. Sistem otot pada hewan invertebrata. Pada invertebrata, sistem otot tidak serupa dengan hewan-hewan vertebrata. Pada hewan-hewan rendah seperti pada Porifera tidak memiliki sistem tersebut. Pada Platyhelminthes terdapat sistem otot yang juga berfungsi sebagai alat gerak aktif, terutama berfungsi dalam mengatur gerakan tubuhnya. Yang B, sistem otot pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang punya tulang belakang atau tulang punggung. Selanjutnya, sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang tersusun dari beberapa organ seperti otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan simpul-simpul saraf. Sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang selanjutnya, sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses perkembangbiakan hewan. Invertebrata berkembang biak secara aksual, sedangkan vertebrata berkembang biak dengan cara seksual. Sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan menjawab dalam proses pengeluaran bahan sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Udah kedengaran Di apa, Mah? Moodnya, Mah? moodnya. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke posisi penambahan materi. Penambahan materi dibuka untuk 5 percepat. Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Moderator. Pak, jangan Izin menambahkan moderator. Menambahkan materi moderator. bilang. Izin menambahkan materi. Izin menambahkan materi moderator. Izin menambahkan materi kelompok penyaji. Yang pertama moderator. Kelompok penyaji. Baiklah, kepada Ediva Al-Adzana. Suara Rejo ya. Bagi yang nambah materi, tolong saya ke gerum, bilang. Baiklah, saya Ediva Al-Adzana dengan NIM 20129265 dari kelompok 3 akan menambahkan materi mengenai ciri-ciri morfologi hewan vertebrata. Ciri-ciri morfologi hewan vertebrata ini dikelompokkan pada masing-masing jenis hewannya.
Sebab pada hewan-hewan yang termasuk dalam vertebrata tidak sama baik bentuk kehidupan atau ekologinya. Bahkan habitatnya pun sudah berbeda sehingga memudahkan dalam membahas materi tentang morfologi hewan vertebrata. Yang pertama, kelas Agnatha. Sebagai contoh, kelas ini adalah Cystostomata yang pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuh bulat, panjang atau silindris. Pada bagian ekornya berbentuk pipih. Bagian sirip punggung disokong oleh tulang rawan yang bentuknya seperti jari-jari. Kulit biasanya lunak dan licin karena mengandung kelenjar mukosa yang bersel atau uniseluler. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya izinkan untuk membuka materi, bisa di-mute sebentar mic-nya. Bisa dilanjut moderator? Bisa lanjut. Baik. Yang pertama, tubuh bulat panjang atau silindris. Pada bagian ekornya berbentuk pipih. Bagian sirip punggung disokong oleh tulang rawan yang bentuknya seperti jari-jari. Kulit biasanya lunak dan licin karena mengandung kelenjar mukosa yang bersel satu atau uniseluler. Tidak bersisik dan tidak mempunyai sirip yang berpasangan. Kedua, mulut atau biasa disebut cavum oris. Terletak ventro anterior yang merupakan mulut penghisap pada tepi mulut dilengkapi dengan tentakel dan pada bagian median terdapat sebuah rongga hidung. Yang ketiga, pada bagian dorso posterior. Dari ekor terdapat sirip mata, mata terdapat sepasang, bentuknya besar, terletak di sebelah lateral, yang diliputi oleh lapisan kulit yang transparan, dan di belakangnya terdapat celah-celah insang yang bentuknya bulat. Lalu pada bagian tengah dari kedua sisi kanan dan kiri terdapat saluran yang berisi saluran indera peraba. Saluran ini menunjang sampai bagian ekor. Yang kedua ada kelas Chondrichthyes. Maaf. Jenis-jenis ikan yang termasuk dalam kelas Chondrichthyes ini memiliki tulang rawan. Kelompok ini merupakan vertebrata rendah yang mempunyai tulang kolumna vertebralis sempurna dan bentuknya terpisah satu sama lain. Selain itu, kelompok ini sudah mempunyai rahang yang dilengkapi beberapa pasang sirip. Adapun ciri-ciri dari kelompok Chondrichthyes ini adalah A. Kulit kuat dan diliputi oleh sisik tipe plakoid. Terdapat banyak kalender mukosa. Pada masing-masing bagian sisi telah dilengkapi dengan sirip. B. Mulut terletak di sebelah ventral dari bagian kepala dengan dilengkapi oleh gigi-gigi yang kuat karena sudah berimail. Mempunyai lubang hidung atau lubang nostril yang jumlahnya 1 atau 2 buah yang biasanya tidak berhubungan dengan cavum oris. Mempunyai rahang bawah atau yang disebut mandibula dan rahang atas biasanya disebut maxa. C. Mempunyai bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang seperti torpedo, ada juga yang berbentuk pipi bulat dorsoventral. Pada ikan yang berbentuk torpedo dilengkapi dengan pinnae dorsalis atau sirip punggung. Pada bagian ventral terdapat sepasang pinnae pectoralis atau sirip dada. Pada pinnae analis terdapat satu alat tambahan yang bentuknya silindris dan disebut clasper yang berfungsi pada saat perkawinan. Biasanya dimiliki oleh ikan yang jantan. Bentuk pinnae claudalis atau sikor adalah heterokersal, mulut terletak melintang di sebelah anterior ventralis pada bagian kepala. Lanjut yang kelas ketiga, kelas Osteichthyes. Jenis-jenis ikan yang termasuk dalam kelompok ini adalah ikan-ikan yang sudah mempunyai tulang sejati. Pada umumnya kelompok Osteichthyes tubuhnya berskeleton tulang sejati terbungkus oleh kulit yang dilengkapi dengan sisik, mempunyai bentuk mirip seperti torpedo, bergerak atau berenang dengan menggunakan sirip, dan bernafas dengan insang. Yang keempat, ada kelas amphibia.
Amfibia berasal dari kata amfi yang artinya rangkap dan bios yang artinya kehidupan. Jadi dapat dikatakan bahwa amfibia adalah hewan yang hidup melalui dua fase kehidupan, yaitu fase kehidupan dalam air dan fase kehidupan di darat. Fase kehidupan dalam air, keadaan ini pada umumnya disebut fase larva atau dalam istilah yang lebih populer disebut berudu. Kemudian setelah fase di air dilanjutkan dengan fase kehidupan di darat. Hewan yang sudah dewasa mempunyai kolumna vertebralis yang juga dilengkapi dengan ekstremitas atau anggota badan dengan jari-jari atau disebut digiti yang bentuknya berbeda-beda. Sedangkan kulit bentuknya lembut dan tidak mempunyai sisik ataupun rambut. Seperti contohnya katak dan sejenisnya. Yang kelima, kelas reptilia. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi. Kelas reptilia terdapat beberapa ordo. Yang pertama, Ordo Selonia. Sebagai contoh, Ordo Selonia adalah penyu dan kura-kura. Selonia bentuk tubuhnya relatif lebih pendek dan melebar, biasanya dilengkapi juga dengan dua pasang kaki yang bersifat pentadaktil, artinya terdiri dari 5 jari-jari dengan kuku-kuku yang kuat. Yang kedua, Ordo Rhynchocerpalia. Rhynchocerpalia hanya memiliki satu jenis saja, yaitu Sphenodon punctatum yang hidup di New Zealand. Oleh sebab hewan tersebut sering disebut sebagai fosil hidup. Hal ini juga dikarenakan hewan ini hanya satu-satunya dari Ordo Rhynchocephalia dan sifatnya masih primitif terutama struktur dan tubuhnya sehingga hewan ini dikatakan sebagai hewan yang tertua yang dikenal sampai sekarang. Yang ketiga, Ordo Squamata. Hewan yang termasuk dalam ordo ini adalah contohnya kayak dan ular. Hewan ini diduga masih satu nenek moyang dengan Sphenodon punctatum. Kulit ular kadang pada umumnya diliputi oleh lapisan squama epidermal yang bentuknya sudah menanduk, tetapi kadang-kadang di bagian bawahnya disokong oleh lamina dermalis yang menulang. Ordo Crocodilia atau Loricata. Crocodilia merupakan kelompok reptilia tua yang masih ada atau hidup sampai sekarang. Hewan ini umumnya mempunyai ekor atau kauda yang menipis ke arah lateral dan mempunyai dua pasang anggota badan atau ekstremitas yang bentuknya pendek. Ekstremitas terbagi atas dua, yaitu ekstremitas anterior dan posterior. Anterior dilengkapi dengan 5 digiti jari, sementara posterior hanya mempunyai 4 digiti atau jari-jari. Di antara digiti terdapat saput berfungsi untuk berenang. Membran timpani bentuknya menonjol keluar, tetapi diliputi oleh lapisan kulit, sedangkan mata, hidung, dan telinga terdapat pada garis lurus di bagian ujung kepala. Yang keenam, kelas Aves yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi. Yang ketujuh, kelas mamalia, begitu juga yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, kembali kepada kelompok penyaji. Baiklah, terima kasih kepada Pak Zana yang sudah menambahkan diri. Selanjutnya kepada teman-teman Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan materi moderator. Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Baiklah, kepada Vini Aulia Rosan, kita persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Aulia Rosan dengan NIM 2012-9218 akan menambahkan materi yaitu dunia hewan atau kingdom Animalia adalah kelompok yang memiliki anggota yang sangat luas. Terdiri dari kelompokan dengan bentuk simetri tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuh, ada hewan yang berbentuk simetri bilateral dan simetri radial. Secara umum, kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vertebrata dan invertebrata. Di sini saya akan menambahkan materi tentang vertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang atau punggung.
memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tali yang merupakan susunan tempat terkumpulnya sel-sel saraf dan memiliki perpanjangan kumpulan sel dari otak. Tali ini tidak dimiliki oleh yang tidak bertulang punggung. Dalam memenuhi kebutuhannya, hewan vertebrata telah memiliki sistem kerja sempurna peredaran darah berpusat organ jantung dengan pembuluh-pembuluh menjadi susunannya. Ciri-ciri alat tubuh hewan yang bertulang belakang adalah yang pertama yaitu mempunyai kelenjar bundar, ekdosin yang menghasilkan hormon untuk pengendalian pertumbuhan dan proses fisiologi atau faal tubuh. Yang kedua yaitu susunan saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu bersuhu tubuh panas dan tetap atau homoeternal dan bersuhu dingin sesuai dengan kondisi lingkungan atau poikiloternal. Yang selanjutnya yaitu sistem pernapasan dengan paru-paru atau pulmonosum, kulit, dan insang. Alat pencernaan memanjang mulai dari mulut sampai ke anus yang terletak di sebelah vertebra dan tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu kulit terdiri dari epidermis dan endodermis. Dan yang terakhir yaitu alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung. Kedua kelenjar kelamin berupa ovalium dan testis menghasilkan sel tubuh dan sel sperma. Hewan vertebrata terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama yaitu kelas Pisces atau ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Sistem anatomi pada tubuh ikan, yang pertama yaitu sistem penutup tubuh, yaitu kulit, antara lain sisik, kelenjar lendir, dan sumber pewarnaan. Yang selanjutnya yaitu sistem otot atau urat daging, terdiri dari penggerak tubuh, sirip, insang, dan organ listrik. Yang selanjutnya yaitu rangka atau tulang, tempat melekatnya otot, pelindung organ-organ dalam dan penegak tubuh. Yang selanjutnya yaitu sistem pernapasan, organ terutama yaitu insang, dan organ-organ tambahan. Yang selanjutnya yaitu sistem peredaran darah, sirkulasi, terdiri dari organ jantung dan sel-sel darah, serta mengedarkan O2, nutrisi, dan sebagainya. Sistem pencernaannya yaitu organnya saluran pencernaan dari mulut sampai anus. Lalu sistem saraf yaitu organnya otak dan saraf-saraf tepi, dan sistem hormon yaitu kelenjar-kelenjar hormon untuk pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. Sistem ekskresi dan osmoregulasi yaitu organ utamanya adalah ginjal, dan sistem reproduksi yaitu organnya adalah gonad pada jantan dan betina. Organ pada ikan, yang pertama organ pada ikan. Beberapa ikan bertulang sejati, misalnya ikan mas. Insangnya memiliki tutup pelindung yang disebut operculum, yang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme laut, yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Insang pada ikan bukan sebagai alat pernapasan. Insang berfungsi pula sebagai alat ekskresi garam, penyakaran, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan, di dalam rongga insang. Yang kedua yaitu organ pencernaan ikan. Terdiri dari mulut, pangkal tenggorokan, kerongkongan, lalu lambung, lalu ke pilorus, usus, dan terakhir anus. Yang ketiga yaitu kelenjar pencernaan ikan,
terdiri dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Selanjutnya kelas amfibi. Amfibia berasal dari bahasa Yunani yaitu amfibi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Karena amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan yaitu di darat dan di air. Amfibi adalah kelompok terkecil di antara vertebrata dengan jumlah hanya 3.000 spesies. Seperti ikan dan reptilia, amfibi adalah hewan berdarah dingin. Ini berarti amfibi tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Untuk itu, amfibi memerlukan matahari untuk menghangatkan badan. Contohnya adalah katak. Organ pencernaan pada amfibi yang pertama itu rongga mulut atau vacuum orsis, lalu kerongkongan, lalu labung, usus besar, dan terakhir kloaka. Sistem ekskresi amfibi yaitu ginjal amfibi sama dengan ginjal ikan air tawar, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebih. Karena kulit katak permeabel terhadap air, maka pada saat ia berada di air, banyak air masuk ke dalam tubuh katak secara osmosis. Pada saat ia berada di darat, harus melakukan konservasi air dan tidak membuangnya. Katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungan dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh selama masa aliran darah melalui glomerulus dibatasi. Katak yang menggunakan kantung kemih untuk konservasi air. Apabila sedang berada di air, kantung kemih terisi urin yang encer. Pada saat berada di darat, air diserap kembali ke dalam darah, menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit. Hormon yang mengendalikan adalah hormon yang sama dengan ADH. Yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi amfibi. Reproduksi pada amfibi ada dua macam, yaitu secara eksternal dan anura. Pada umumnya dan internal pada ordo Apoda. Proses perkawinan secara eksternal dilakukan dalam perairan yang tenang dan dangkal. Selanjutnya kelas reptil. Kata reptil berasal dari kata reptum yang berarti melata. Semua reptil bernapas dengan paru-paru. Jantung pada reptil memiliki 4 lobi, 2 atrium dan 2 ventrikel. Pada beberapa reptil, sekat ventrikel kanan dan ventrikel kiri tidak sempurna sehingga darah kotor dan darah bersih masih bisa bercampur. Reptil merupakan hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan dan poiklotem. Sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan pada reptil lengkap meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora. Sistem pencernaan pada reptil dimulai dari rongga mulut. Dari mulut, makanan akan diteruskan ke esofagus, yaitu kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke intestinum. Intestinum terdiri dari usus halus dan usus tebal. Di dalam intestinus, makanan dicerna secara kimiawi dan terjadi proses penyerapan sari makanan. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptilia memiliki 2 lobus. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati, pankreas berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan. Sistem pernapasan pada reptil menggunakan paru-paru. Sistem peredaran darah pada reptil. Peredaran darah pada reptil adalah peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darahnya terdiri atas jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Jantung reptil memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel, namun belum tersekat secara sempurna. Peredaran darah paru-paru dan sistemik hanya terpisah secara parsial.
Yang keempat yaitu organ gerak pada reptil. Semua reptil memiliki tungkai yang berpasangan kecuali anggota tanpa tungkai memiliki struktur tubuh yang lebih baik daripada amfibi dan memiliki desain dan bentuk tungkai yang sesuai dengan berjalan di daratan. Mungkin sekian penambahan materi dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vini Aulia Rosan. Karena mengingat waktu, nanti takutnya kita tidak sempat. Sekarang kita masuk pada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Nanti setelah Zoom ini, jika masih ada teman yang ingin menambahkan materi dan bertanya, bisa lanjut di e-learning. Baiklah, untuk selanjutnya sesi tanya-jawab, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. moderator. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Diana Agusti Rahayu dipersilakan. Silakan perkenalkan nama, NIM, dan dari Rahayu dan 22 dari kelompok. Tanya, mengapa pada hewan vertebrata memiliki bentuk keras? Sekian, terima kasih. Izin bertanya, moderator. Terima kasih kepada Diana Agusti Rahayu. Selanjutnya, Moderator. Bertanya moderator. Izin bertanya, moderator. kepada siapa ini? Ya Allah. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Ulfa Ramnik, kita persilakan. Maaf, Betul. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ulfa Ramadhani dari kelompok 9 dengan NIM 20129217. Di sini saya akan bertanya mengenai jelaskan apa perbedaan sistem pencernaan pada hewan vertebrata dan sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Jelaskan bagaimana proses osmosis pada sistem ekresi amfibi. Satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Kori Dwi Yulendri dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kori Dwi Yulendri dengan NIM 2012918. Saya akan bertanya, yaitu tentang ekspresi pada Aves. Aves menggunakan ginjal untuk melakukan ekspresi. Bagaimana proses yang terjadi pada ginjal tersebut? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Sekian. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kori Dwi Yulendri. Sekian dulu sesi pertanyaan kita, teman-teman. Kepada Ibu teman-teman semua, kami mohon izin untuk mencari jawabannya dan meminta waktu untuk mencari jawabannya. Oke, jadi yang mau Bu sampaikan, ini kan udah pertemuan apa ya, ke berapa ini? 6. Bentar Ibu buka e-learning dulu. Kelas hari Rabu. Oke. Nah, kita kelas hari Rabu ini ya. Nah, jadi bisa dilihat kan di apanya organ dalam hewan ini kan udah materi terakhir
dari UTS, berarti minggu depan kita udah UTS. Oke, bisa ya? Kan bisa dilihat di sini. Berarti untuk organ dalam hewan, jadi materi kita itu dimulai dari ciri-ciri makhluk hidup, struktur fungsi tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan, fotosintesis, struktur fungsi hewan, pergerakan hewan, organ dalam hewan. Oke, nah jadi untuk minggu depan kita sudah masuk UTS. Nah, sekarang untuk UTS-nya apa aja lah. Kalau untuk UAS nggak apa-apa ya, ujian kayak biasa, ujian. Jadi nanti Ibu kasih soal, udah jawab, itu untuk UAS bagusnya. Tapi kalau untuk UTS, Ibu ganti aja ya UTS-nya. UTS-nya Anda membuat video pembelajaran aja per kelompok. Oke, bisa? Video pembelajarannya per kelompok, jadi nilainya itu adalah nilai UTS-nya berarti satu kelompok itu berarti kan sama. Oke. Jadi kalau nanti untuk nilai UAS itu nanti nilainya baru per individu. Jadi kalau nilai UAS Anda tinggi, itu untuk sendiri. Tapi kalau untuk yang sekarang, kan udah UTS kan lebih ringan ya kalau tugasnya berkelompok gitu ya. Jadi membuat video pembelajaran untuk minggu depan. Jadi karena tugasnya membuat video pembelajaran, Ibu kasih waktu 2 minggu. Oke, jadi minggu depannya satu lagi, itu adalah batas terakhir. Anda harus menguploadkan video pembelajarannya. Jadi paling lama ya kayak ada yang nanya kemarin durasi videonya berapa menit segala macam. Kalau dia video durasinya itu biasa aja kalau kita mengapakan PPT kan sekitar 15 menit kan. Sekitar itu juga 15, 20 menit, paling lama 30 menit ya. Jadi di sana itu di video pembelajaran itu ada Anda di sana. Kan ada juga orang membuat video pembelajaran itu yang animasi aja semua ya. Atau suaranya aja tapi gambar dia adalah gambar animasi. Jadi Ibu maunya ada gambar Anda. Jadi kelihatan ada gambar kita di sana. Oke. Jadi nanti Ibu kasih contoh-contohnya gimana video pembelajaran yang bagus. Sebenarnya Anda udah bisa melihat video pembelajaran orang lain, misalnya video pembelajaran ruang guru, itu kan bagus itu. Ada animasinya, ada pula dia yang ngomongnya gitu. Atau misalkan pembelajaran kita sekarang tentang organ dalam hewan. Organ dalam hewan ini, baiklah pada pertemuan kita pada hari ini, misalkan untuk pembukaan videonya, kita akan mempelajari tentang organ dalam hewan. Nah, seperti yang kita ketahui, organ dalam hewan yang kita pelajari ada 2. Misalnya ada, Anda nunjuk ke sini. Yang pertama adalah hewan invertebrata, ada pula tulisan di sini kan. Yang kedua adalah hewan invertebrata, ada pula tulisan di sini, hewan invertebrata. Oke, jadi pada hewan invertebrata ini, hewan-hewan yang masuk ke dalamnya adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah ini misalkan. Nah, pas Anda ginikan tangannya, di sini ada muncul tulisan-tulisan. Kalau seperti itu kan bagus, ya. Atau misalkan Anda tidak bisa yang seperti itu, ya udah ada gambar Anda kecil di bawah satu, habis itu ada nanti pas Anda ngomong sesuai tulisan yang keluarnya itu apa. Gitu. Kalau misalkan tidak bisa membuat video seperti itu, nanti Ibu kasihkan contoh sama tutorialnya. Jadi kalau Ibu biasanya kalau membuat video pembelajaran tuh pakai aplikasi Filmora, Wondershare, ketik aja di Google tuh Wondershare Filmora. Ketik aja di Google kayak gitu, nanti keluar untuk downloadnya, Wondershare Filmora. Nanti Ibu kasihkan apanya, petunjuk cara penggunaannya apa segala macamnya, Ibu apakan nanti di link videonya. Nanti per kelompok tentu beda ya, misalnya materinya. Kalau kelompok 1 dapatnya materi ini, tolong dibuat tentang itu. Nanti per kelompok tentu beda, nanti materinya tentang apanya. Oke, jadi coba buatlah sebagus mungkin. Waktunya kan juga lama Ibu kasih ya. Waktunya 2 minggu, jadi bukan seminggu, 2 minggu. Jadi untuk belajar itu paling Ibu butuh waktu untuk mempelajari cara membuat itu segala macam itu 2 hari itu bisa tuh. Untuk 2 hari itu bisa Anda cara belajarnya. Kalau Anda pemula nggak pernah sama sekali membuat video pembelajaran selama ini, itu 2 hari bisa tuh belajar, buat aja dulu apa, oh ternyata bisa ya. Nah, jadi nanti apanya bisa. Jadi bisa pakai laptop, bisa juga pakai Android juga. Kayak pakai handphone pun bisa. Jadi itu ya untuk apanya, karena materi kita udah habis, jadi Ibu ambil aja UTS-nya dari video pembelajarannya. Oke.
Nanti Ibu bagikan nanti video, misalnya contoh video yang bagusnya seperti apa. Habis itu Ibu kasihkan video tutorialnya, cara memakai Filmora seperti apa. Habis itu kalau yang pakai Android gimana caranya, yang pakai laptop gimana caranya, nanti Ibu sharekan ke grupnya. Nah, nanti pas materi yang Anda dapatkan nanti ingatkan aja Ibu, sekarang hari apa ini? Rabu. Paling lambat hari Jumat lah. Ingatkan Ibu, Bu, materi kami untuk UTS yang mana mau kami buat videonya. Nanti Ibu buatkan apanya. Oke, kalau misalnya bisa Ibu hari ini Ibu bagikan. Tapi kalau lupa Ibu tolong ingatkan paling lambat hari Jumat. Oke, jadi waktu untuk membuat videonya itu adalah oke, sampai ini yang ingin tanyakan dulu untuk UTS kita minggu depan. Nanti untuk kelompoknya tetap yang lama, Bu? Ya, kelompok lama aja. Oh, materinya beda-beda, Bu. Ya, materinya itu beda-beda. Mungkin sama. Oke. Jadi nanti Ibu mengambil nilainya dari sana aja. Waktunya 2 minggu. Ibu rasa untuk membuat video sekitar 20 menit atau setengah jam paling lama, waktu 2 minggu itu sudah cukup Ibu rasa. Waktunya kan minggu ya. Nanti minggu depan satu lagi, tolong dikumpulkan. Jadi sama kayak apa, tolong diapakan aja, uploadkan aja videonya di YouTube, nanti YouTube-nya kasihkan di Ibu, itu aja. Oke, jadi untuk UTS kita, habis itu untuk materi pada hari ini. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada yang menanyakan masalah UTS, nanti kita lewat grup aja ya. Nah, jadi kalau yang perlu Anda ketahui kan pada hewan vertebrata dan invertebrata ini adalah kalau vertebrata berarti dia punya tulang belakang. Tapi kalau dia tidak, kalau ada awalan di depan itu kan berarti biasanya kan artinya tidak ya, tidak memiliki, kan itu aja bedanya. Nah, tolong nanti sama seperti yang kemarin-kemarin nanti buatkan tempat tulisnya, tolong dibuatkan nanti kesimpulan materi pada hari ini, nanti juga dalam bentuk mind map. Jadi kalau membuat mind map supaya lebih cepatnya, kalau misalkan Miro, bisa lewat miro.com ini, nanti itu langsung ada tabel-tabelnya. Jadi misalkan Anda mau menambahkan tabel ke kanan, ke kiri tinggal Ctrl+C, Ctrl+V aja. Oke. Misalkan mau ke kanan lebih banyak, mau ke kiri lebih banyak, atau ke atas, bawah. Ini udah mind map secara otomatis. Mind map otomatis. Bisa pula dipilih gaya mind map-nya mau yang seperti apa. Ini udah lengkap di sini, di miro.com ini. Jadi bisa dibuatkan di sana. Oke. Nah, jadi kalau untuk materi pada hari ini, oke, tampilannya tadi kita belum lihat ya untuk kelompok ini. Bentar, Ibu kirimkan ke grupnya. Jadi bisa dilihat di grup WA masing-masing. Jadi kan bisa dilihat yang kelompok sebelumnya, kelas sebelumnya itu mereka buat. Jadi kayak gitulah bagusnya kalau bentuk mind map-nya. Jadi hewan itu terbagi dua, ada vertebrata dan invertebrata. Bisa dilihat grup WA-nya. Vertebrata dan invertebrata. Nah, kalau vertebrata itu terbagi atas dua hewan. Ada yang namanya warm blooded, berarti berdarah panas, dan ada yang berdarah dingin. Yang berdarah panas itu apa aja? Mamalia sama burung. Kalau yang cold blooded berarti yang berdarah dingin, apa aja dalamnya? Ikan, ada reptil dan amfibi. Itu hewan-hewannya itu yang di bawahnya. Habis itu di vertebrata itu ada yang berarti yang tidak memiliki tulang belakang ya. Berarti ada yang tanpa kaki dan ada yang dengan kaki. Kalau yang dengan kaki terbagi dua, ada yang 3 pasang kakinya, ada yang lebih. Oke, habis itu yang dengan kaki itu ada yang berbentuk cacing, ada yang bukan berbentuk cacing. Nah, ini kan kalau seperti ini dibuatnya kan jelas ya. Jadi kalau bisa dibuat sebelum kita mulai materi itu langsung aja dibuat mind map-nya. Jadi kita belajar ini ya sekarang. Kalau kita membuatkan mind map itu kan jelas kita belajar.
oh tentang ini ya materi kita. Jadi bisa langsung terangka di di pikiran kita. Nah, kalau organ dalam hewan itu bisa juga di sini. Apa aja yang mau kita bahas sekarang dari organ pernafasan, organ saraf, organ gerak, organ sirkulasi, dan organ reproduksinya. Berarti ada 5 organ yang mau kita bahas di sini. Oke. Nanti baru anak-anak masuk, kalau melihat organ pernafasannya ini, contohnya beruang, apalagi kucing. Organ pernafasannya ini, sarafnya begini, geraknya begini, sirkulasinya begini, reproduksinya begini. Baru kita mulai ke yang lebih lebih rinci. Oke. Jadi ini untuk untuk kedepannya juga, untuk bahan makalahnya, jadi bisa membuat jadi jelas kita kerangkanya kan. Kan ada juga kelompok-kelompok sebelumnya, Bu lihat. Jadi kan jelas, jadi makanya kadang Ibu buatkan dulu mind map-nya, supaya kita jelas kerangkanya pembelajaran kita pada hari ini itu tentang apa. Oke. Jadi kalau misalkan langsung aja, kucing, ini dia pernafasannya, saraf ini, ikan, ini organnya ini, kan nerawi gitu ini. Tapi kalau udah terkerangka, lebih gampang kita ini. Oke. Nah, nanti habis ini mungkin Bu lihat dulu makalah PPT-nya, nanti baru kirim saran di terakhir pas makalah PPT untuk penyaji hari ini. Oke, kalau udah bisa dijawab pertanyaannya, silakan. Iya, Bu. Baiklah, kami dari kelompok penyaji akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelumnya Ibu dan teman-teman, saya mohon maaf izin mematikan kamera karena jika tidak dimatikan nanti suaranya tidak jelas. Baiklah, pertanyaan pertama kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Ulfa Ramadhani, yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, jelaskan apa perbedaan sistem pencernaan pada vertebrata dengan sistem pencernaan vertebrata, serta jelaskan bagaimana proses osmosis pada sistem ekresi amfibi. Sistem pencernaan pada invertebrata umumnya dilakukan secara intrasel, seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata. Pencernaan dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel koanosit, dan rongga gastroalveolar. Selanjutnya, pada cacing parasit seperti pada cacing pita, alat pencernaannya belum sempurna dan tidak memiliki mulut dan anus. Pencernaan dilakukan dengan cara menyerap langsung melalui kulit. Sebagaimana pada cacing tanah, serangga memiliki sistem pencernaan makanan yang sudah sempurna, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, sampai anus.
Pencernaan pada serangga dilakukan secara aerosol. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Yang pertama, pada sistem pencernaan pada ikan. Di dalam rongga mulut, ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Lidah ini tidak dapat digerakkan dan tidak mempunyai fungsi yang berarti. Gigi ikan tumbuh pada bagian atas rahang dan rahang bawah, bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Gigi ikan bertulang keras berbentuk kerucut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah, tetapi memiliki kelenjar lendir dari mulutnya. Lambung ikan merupakan pelebaran dari saluran pencernaan. Antara lambung dengan usus terdapat 3 buah usus buntu atau sekung. Makanan dari lambung masuk ke dalam usus. Di usus terjadi penyerapan makanan. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya amfibi dan reptil. Saluran pencernaan pada amfibi dan reptil terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus atau intestinum, dan kloaka. Setelah makanan masuk ke mulut, makanan ditelan melalui kerongkongan menuju lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna kemudian masuk ke usus. Dinding usus mengandung kapiler darah dan di sini sari-sari makanan diserap. Selanjutnya, sisa makanan didorong keluar melalui kloaka. Kloaka merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan, ekresi, dan reproduksi. Selanjutnya, afes. Susunan pencernaan pada burung terdiri atas mulut, esofagus, tembolok, lambung, kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Yang terakhir, mamalia. Pada mamalia terdapat keistimewaan pada struktur pencernaannya. Pada ruminansia, lambung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Alat ekresi pada amfibi berupa ginjal dan paru-paru. Ginjal menghasilkan urin. Urin dikeluarkan melalui kantung kemih ke kloaka. Paru-paru mengeluarkan sistem pernapasan berupa karbon dioksida. Ketika katak berada di dalam air tawar, kulitnya akan mengakumulasikan garam-garam tertentu dari air melalui transport aktif. Dan ginjal mengekskresikan urin encer. Ketika di darat, dehidrasi adalah permasalahan osmoregulasi yang paling mendesak. Katak menghemat cairan tubuh dengan cara menyerap kembali air melalui epitelium kandung kemih. Larva katak mengekskresikan amonia, tetapi katak dewasa mengekskresikan asam urat. Sekian jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Bella Santika. Kepada Bella, kita persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari teman kita, pertanyaan dari Ayu. Sebelumnya Bu, teman, saya izin mematikan kamera ya. Pertanyaan dari Ayu tadi ialah, mengapa endoskeleton pada hewan vertebrata memiliki bentuk yang khas? Karena ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Otot dan tulang hewan vertebrata saling menempel membuat struktur endoskeleton. Bentuk tulang dalam atau rangka dalam. Hewan vertebrata berada antara hewan yang satu dengan hewan. Sekian, terima kasih ya. Itulah jawaban dari saya. Bagi yang teman-teman ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban?
ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Oh, baiklah. Terima kasih kepada Bella yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Ghazani Arifah. Kepada Ghazani, kita persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kori. Pertanyaannya yaitu, Hafez menggunakan ginjal sebagai alat ekresinya. Jelaskan tahapan atau proses ekresi yang terjadi pada ginjal Hafez. Alat ekresi burung berupa sepasang ginjal metanefros. Burung tidak memiliki vesika urinaria, sehingga hasil ekresi dari ginjal disalurkan langsung ke kloaka melalui ureter. Tabung ginjal burung sangat banyak sehingga metabolisme burung aktif. Tiap 1 ml jaringan korteks ginjal burung mengandung 100 sampai 500 tabung ginjal. Tabung ginjal ini membentuk lengkung Heylen kecil. Air dalam tubuh diperoleh melalui reabsorpsi di tubulus. Di dalam kloaka juga terjadi reabsorpsi air yang menambah jumlah air dalam tubuh. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka. Asam urat berbentuk kristal putih yang bercampur feses. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ghazani Arifah. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyempurnakan jawaban dari kelompok penyaji? Jika ada, kami persilakan. Izin menambahkan moderator. Baiklah, kepada Ulfa Ramadhani, kita persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menambahkan, untuk menyempurnakan ban lebih tepatnya. Mengenai pertanyaan dari saudara Kori tadi, yaitu ya, menggunakan ginjal. Sama seperti manusia, Hafez juga memiliki ginjal berperan sebagai sistem ekresi. Sepasang ginjal yang terdapat pada Hafez ini memiliki warna coklat serta bertipe metanefors. Ginjal yang bertipe metanefors ini memiliki ciri khas yaitu tidak memiliki segmen khusus. Tidak terdapatnya nefrostoma serta memiliki glomerulus dalam jumlah yang banyak. Hubungan antara ginjal satu dengan yang lainnya ini saling mempengaruhi fungsi dan kinerjanya dalam tubuh burung. Adapun fungsi dari glomerulus tersebut ya untuk mengambil zat dari sisa yang berupa darah yang akan membentuk urin. Pada hewan Hafez tidak terdapat kandung kemih atau vesika urinair, sehingga saluran ureternya akan langsung menuju pada kloaka. Kloaka ini merupakan ujung dari 3 saluran pada burung, yaitu saluran urin, saluran kotoran, serta saluran reproduksi. Dengan demikian, burung hanya memiliki 1 lubang pembuangan dalam tubuhnya yang disebut kloaka tersebut. Hal ini bisa praktis, akan tetapi apabila terjadi kerusakan pada saluran tersebut, maka hal tersebut tentunya dapat membuat kerugian dan bahkan kematian pada burung. Tabung ginjal burung lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Tiap 1 mili kubik jaringan korteks ginjal burung mengandung 100 sampai 500 tabung ginjal. Ini membentuk lengkung Henle kecil. Air dalam tubuh disimpan melalui reabsorpsi tubulus. Di dalam kloaka juga terjadi reabsorpsi air yang menambah jumlah air di dalam tubuh burung.
Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka sebagai kristal putih yang campur fases. Demikian penambahan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ulfa Ramadhani yang sudah menambahkan materi. Saya menambahkan jawaban. Slide-nya apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, sepertinya tidak ada. Itulah penyampaian jawaban dari kelompok penyaji. Selanjutnya kita minta kepada Ibu untuk menyempurnakan materi dan menambahkan materi pada hari ini. Kepada Ibu kita persilakan. Nah, jadi kalau penampilan materi pada hari ini udah cukup bagus dari segi kedalaman materinya apanya, tapi yang tadi itu tolong aja ditambahkan sedikit lagi. Buatkan dulu mind map-nya pas di awal ya, mind map-nya pas di awal, habis itu apa aja kerangka-kerangka awalnya yang harus dibuat untuk materi secara keseluruhan, secara umum dulu. Ya, nanti baru masuk ke yang apanya, yang misalnya organ dalam pada per hewannya baru masuk ke sana. Jadi tolong dibuatkan aja apanya, tambahkan aja nanti di makalah dan PPT-nya, mind map-nya. Habis itu buatkan aja apa organ dalam hewan tuh organ apa aja yang mau dibahas di sana. Yang kayak tadi kan, misalkan dibuat ada organ pernafasan, ada organ apa. Kalau secara yang per itemnya tadi, per hewannya udah cukup bagus menurut Ibu. Jadi mungkin itu aja mau ditambahkan untuk kelompok ini. Jadi nanti kalau pas perbaikan apa segala macamnya dia apa nanti Ibu buatkan aja nanti satu lagi mungkin apanya. Jadi perbaikan kelompok yang tampil, oke. Jadi untuk perbaikan kelompok yang tampil nanti di-uploadkan di sana, oke. Ya, jadi itu aja mungkin fokus kita untuk UTS minggu depan ya, fokus kita. Jadi untuk buatkan video pembelajarannya dengan baik. Nanti kalau ada kendala apa segala macam bisa ditanyakan ke Ibu ya. Jadi download dulu Wondershare Filmora itu, nanti di download di sana. Jadi coba-coba dulu gimana buatnya. Jadi nanti Anda ada video Anda itu yang pertama Anda menjelaskan materi, ada PPT-nya di sana. Jadi ada 2 video yang mau Anda buat. Anda ngomong aja dulu, sama PPT-nya yang jalan gitu. Jadi nanti kalau misalkan penggabungan 2 videonya, video yang Anda lagi ngomong satu, habis itu Anda letakkan di layar di bawahnya satu lagi, itu adalah video PPT-nya sedang dipresentasikan. Jadi PPT-nya itu jalan, atau misalkan tulisannya yang jalan. Ya dicobakanlah dulu ya, dicobakan dulu cara apanya. Jadi kan kerjanya nggak juga sendiri ya, kerjanya berkelompok. Buat saya itu nggak ada masalah, oke? Jadi bisa bekerja sama satu sama lainnya. Nah, jadi untuk kelompok pembelajaran kita pada hari ini untuk UTS mungkin itu aja ya untuk tugas UTS-nya. Nanti Pak pas UAS-nya baru nanti kita materinya tentang pembelajaran kita dari awal. Oke, jadi dari materi awalnya, materi kita dari awal sampai materi akhir nanti diapakan. Nanti ada soalnya ABC sama soalnya yang esai. Untuk UAS, untuk UTS Ibu ambil aja untuk video pembelajaran. Jadi nanti kalau Anda belajar ini kan bisa juga nanti untuk jadi judul skripsinya kan bagus juga. Untuk dijadikan judul skripsinya atau misalkan terkumpul video teman-temannya itu bisa digunakan untuk video pembelajaran pas PL-nya misalkan. Kan bagus itu. Ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Yang perlu Anda apakan misalkan untuk kalau mau UAS saja belajar tentu udah nggak masuk lagi ya. Jadi setiap pertemuan itu tolong, makanya suruh buat mind map itu, karena nanti yang mau Anda ulang-ulang pas mau UAS itu jangan dibaca pula materi dari awal kan nggak perlu. Jadi lagian ujian kan bisa buka buku ya. Apalagi kita kan lagi Zoom ini, bukalah buku sebanyak-banyaknya kan ada masalah. Jadi gunanya adalah kalau kita buat mind map tuh, oh iya materi ini ya tentang ini, oh berarti saya carinya di sini. Lebih menggampangkan kan, itu gunanya mind map itu. Ini misalkan kalau Anda baca aja buku itu nggak ada terkerangka, tuh soalnya ini tentang apa ya, materi ini yang mana ya, itu guna kita membuat mind map itu. Jadi terkerangka materi-materi kita selama 1 semester. Dah, jadi
Jadi mungkin itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi ingatkan mungkin atau malam ini kalau sempat Ibu apakan, Ibu bagikan materinya per kelompok, membuat video pembelajarannya tentang apa. Oke? Kalau ada nanti pertanyaan selanjutnya mungkin lewat grup WA aja. Iya, Bu. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa diupload ya di YouTube apanya Zoom ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekianlah diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi